Sekarang apa yang bisa masukkan manusia ke surga? Banyak. Yang bisa masukkan manusia ke dalam surga banyak. Tapi enggak semuanya saya bawakan. Yang pertama yaitu Islam. Orang kalau ingin masuk surga, masuk Islam dulu. Kalau orang kafir nih, dia berbuat kebaikan, semua kebaikan dilakukan, tapi tetap kafir, mati dalam keadaan kafir, masuknya kemana? Neraka. Syarat untuk masuk ke dalam surga, syaratnya apa? Islam. Harus Islam. Dalam artian Islam ini tauhid kepada Allah Taala. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, kata Nabi. Tidak akan masuk surga kecuali nafsun muslimah, seorang muslim, jiwa yang muslim. Kafir tidak. Karena banyak puluhan ayat dalam Al-Quran bahwa orang kafir tempatnya di mana? Neraka dalam Al-Quran. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Karena orang-orang kafir ketika mereka ini hidup dan kemudian dia mati dalam keadaan kafir, dimasukkan oleh Allah ke neraka, dan mereka menyesal. Manfaat nggak penyesalan mereka di neraka? Manfaat atau tidak? Nggak manfaat. Mereka menyesal di neraka. Mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Dan nggak mungkin orang punya sepenuh bumi emas, nggak mungkin. Dan nggak ada yang punya. Tapi begitulah penyesalan mereka. 1 ton emas juga nggak punya dia. Tapi sepenuh bumi emas. Allah abadikan dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Dalam surah Al-Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar, dan mereka mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima dari mereka, mil'ul ardi dhahaba, sepenuh bumi emas, walau iftadabi, meskipun mereka ingin menebusnya, nggak mungkin, nggak akan diterima oleh Allah. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak ada penolongnya. Artinya orang-orang kafir nggak punya penolong. Orang-orang kafir bagi mereka azab yang pedih. Orang-orang yang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini penyesalan mereka nanti di hari kiamat. Penyesalan mereka di hari kiamat ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, baru mereka menyesal. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Gak bisa lagi. Bahkan di antara mereka, ya Allah, kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa beramal soleh. Gak ada manfaatnya lagi. Makanya harus Islam. Syarat untuk masuk surga itu harus apa? Islam. Gak ada yang lain kecuali Islam. Makanya di sini antum harus ingat dan pahami, dan harus yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang diridhai Allah, agama yang benar. Selain Islam nggak diterima oleh Allah. Itu harus yakin. Sebab Allah menyebutkan demikian, agama yang diridhai Allah satu, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Merugi dia. Makanya kita harus berusaha bagaimana mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Kita dakwakan dengan semampu kita. Sebab sekarang ini kalau kita lihat ada usaha dari orang-orang Islam itu sendiri, ya, ini tentunya kalau itu orang Islam tanda kutip ya Islamnya, mungkin dia masuk munafik, mungkin dia masuk orang-orang mujrimin, gitu, yang berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam dengan mengatakan semua agama sama, semua agama baik. Ini kalimat yang sesat dan kufur.
atau mengatakan Islam Nusantara, ini kalimat yang sesat dan kufur. Nggak ada Islam Nusantara, yang ada satu Islam yang dibawa oleh siapa? Rasulullah SAW. Yang ingin dirusak oleh Islam Nusantara, ingin melepas diri dari agama Islam ini untuk kembali kepada ajaran nenek moyang, meninggalkan agama Islam, meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Karena dari omongan mereka, kita ini jangan kembali kepada Arab. Ya nabinya orang apa? Orang Arab asli. Artinya mereka punya maksud, tujuan supaya melepaskan diri dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Itu maksud mereka. Jadi usaha luar biasa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, nggak pernah berhenti usaha mereka. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'u. Orang Yahudi Nasrani nggak akan berhenti berusaha bagaimana memurtadkan, nggak akan berhenti mereka terus. Dia langsung terjun untuk memurtadkan, atau dia menyuruh orang-orangnya, walinya orang kafir. Siapa? Dari tokoh-tokoh liberal, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tokoh-tokoh munafikin. Mereka pakai, yang mereka bayar. Untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Dan ini sudah terus, nggak berhenti mereka. Makanya kita terus untuk menegakkan agama ini. Saya jelaskan ini mungkin puluhan kali, dan saya akan jelaskan ribuan kali. Agama Islam, agama yang hak, selain Islam nggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi, Nasrani wajib untuk masuk dalam agama Islam. Kalau mereka tetap dengan agamanya, tidak masuk dalam agama, maka tempat mereka di neraka, kekal mereka selama-lamanya, dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Sesuai dengan nas Al-Quran, Allah mengatakan demikian, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dalam surah Al-Bayyinah di ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan wal musyrikin, orang musyrik. Fi nari jahannam, tempat tinggalnya mereka neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini firman Allah, Al-Qur'an, ini Al-Qur'an. Wajib kita imani semua isi Al-Qur'an. Ketika orang mengingkari satu ayat dari Al-Qur'an, kafir dia, keluar dari agama Islam. Perhatikan itu. Ini ayat Al-Qur'an wajib kita imani. Yang Rasul tinggalkan kepada kita Quran dan Sunnah. Harus kita imani ini. Ini jalan kita menuju surga ini. Dengan Quran dan Sunnah. Bukan dengan yang lain, dengan Quran dan Sunnah. Makanya harus betul kita yakini Islam ini hak, benar, selain Islam batil. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Allah, yang tadi saya bacakan ayat-ayatnya. Allah dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Allah redha dengan agama apa? Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya Allah redha dengan agama Islam ini. Berarti selain Islam Allah redha atau tidak? Allah tidak redha. Dan Allah tidak akan terima. Jelas sampai sini? Jelas. Ya. Untuk masuk surga syaratnya apa? Islam. Selanjutnya yang kedua, untuk masuk orang ke dalam surga syaratnya bertauhid kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Orang kalau ingin masuk surga harus mentauhidkan Allah, nggak boleh berbuat syirik dia. Kalau berbuat syirik nggak masuk surga. Penghalang masuk surga syirik. Apa itu syirik? Apalagi menyekutukan Allah, menduakan Allah, apalagi? Artinya beribadah dia kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada selain Allah, itu syirik. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada Allah. Ini syirik. Jadi syirik itu bukan hanya dia hanya menyembah kepada selain Allah aja. Dia menyembah Allah juga, tapi dia menyembah kepada selain Allah. Ini syirik. Dan syirik ini dosa besar yang paling besar. Penghalang orang untuk masuk surga. Maka lawannya tauhid. Tauhid ini akan memasukkan orang ke dalam surga. Makanya Nabi bersabda,
dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man mata wa huwa ya'lam, barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Hadis sahih Muslim dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Jabir yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk surga. Di hadis ini, dua hadis ini di riwayat Muslim juga, yang satu menjelaskan tentang tauhid, yang satu menjelaskan tentang apa? Tidak berbuat syirik. Perhatikan itu. Jadi kita untuk masuk dalam surga harus mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah, karena tidak ada arti Islam kecuali dengan tauhid. Tidak ada arti Islam kecuali dengan tauhid. Islam itu tauhid. Yang dikatakan Islam artinya mentauhidkan Allah. Makanya definisi Islam, siapa yang bisa? Di sini kan ada beberapa ustadz nih. Apa definisi Islam? Ya. Terus? Iya. Jadi yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerah diri secara total kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Itu yang dikatakan Islam. Jadi Islam itu yang pertama, Islam itu artinya apa? Mentauhidkan Allah. Artinya kita berserah diri secara total kepada Allah dengan tauhid. Enggak ada penyerahan diri kepada Allah tanpa tauhid. Harus tauhid kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Wal inqiyad lahu bi ta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Kalau dia orang Islam, buktikan dia sebagai orang Islam dengan apa? Dengan ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Kemudian berlepas diri kesyirikan. Gak bisa orang Islam berbuat kesyirikan atau bergabung dengan orang-orang musyrik, gak boleh. Islam ya harus berlepas diri kesyirikan. Makanya Nabi Muhammad SAW sejak di Mekah, Nabi sudah ajarkan kepada mereka, kepada sahabat, akidah al-wala wal bara. Wala artinya loyalitas kepada Allah dan kepada orang beriman. Bara berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Lepas, tidak membantu mereka, tidak mendukung mereka, tidak tunduk pada mereka, semuanya. Tapi tidak menzolimi mereka. Tetap kita berlepas diri. Ini dakwah namanya. Bab orang nggak dikatakan dia bertauhid kepada Allah sampai dia berlepas diri dengan kesyirikan. Nggak dikatakan dia mentauhidkan Allah kalau dia belum melepaskan dirinya dari semua bentuk kesyirikan. Nggak bisa orang mengatakan saya mentauhidkan Allah. Orang mau buat syirik ya, mau sujud kepada selain Allah, mau sujud kepada kuburan, mau segala macam, semasa bodoh saya nggak mau tahu. Ini nggak bertauhid yang seperti ini. Kalau dia bertauhid kepada Allah, di samping dia mengikhlaskan dirinya hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan dia harus mengingkari semua yang disembah selain Allah. Harus, wajib dia mengingkari. Berlepas diri dari mereka dan dinyatakan berlepas diri itu. Seperti dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan tegas kata bapaknya dan kaumnya, tegas. Makanya Allah menyebutkan buat Nabi Ibrahim sebagai uswah hasanah. Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah. Karena Nabi Muhammad disuruh mengikuti jejaknya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mendakwakan bapaknya, mendakwakan kaumnya agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, penyembahan mereka kepada patung, matahari, bulan, bintang dan yang lainnya, kesyirikan yang mereka lakukan. Sudah dakwakan tapi mereka nggak mau. Termasuk bapaknya tidak mau. Maka Ibrahim menyatakan setelah dakwah terus menerus mereka nggak terima dan kaum nggak terima, langsung Allah abadikan dalam Al-Quran.
Nabi Ibrahim berkata, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Dalam surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai 28. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Ini berkata begini dinyatakan dengan terang-terangan atau disembunyikan? Hah? Terang-terangan dikatakan. Artinya nggak bisa dakwah sembunyi-sembunyi, nggak ada. Pernyataan jelas kepada bapak dan kaumnya. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, ya Allah. Fa innahu sayahdin, sungguhnya Allah akan menunjuki aku. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibi la'allahum. Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Kalimat tauhid. Artinya orang harus menyatakan kepada keluarganya tentang tauhid kepada Allah dan menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Bab syirik menghalangi manusia masuk ke dalam surga. Azar tempatnya di neraka, Azar. Dan bertemu dengan Ibrahim, "Wahai bapakku, dulu aku sudah sampaikan kepada engkau untuk masuk dalam agama ini, engkau enggak mau." Menyesal, mukanya hitam Azar di hari kiamat. Dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab apa? Tidak mau dia untuk mengikuti millahnya Ibrahim yang hanif, yang lurus. Makanya antum ingat, syarat untuk masuk surga mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan orang dikatakan dia mentauhidkan Allah kalau dia betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan dia mengingkari semua sesembahan selain Allah. Harus mengingkari. Jadi nggak bisa kita membenarkan adanya agama lain selain Islam. Kita membenarkan adanya orang-orang yang menyembah pada selain Allah. Nggak boleh kita benarkan. Kita mengingkari. Hati kita mengingkari atau kita sampaikan bahwa perbuatan-perbuatan itu syirik, harus kita sampaikan. Nggak boleh kita diam. Nggak boleh. Penyampaian itu harus supaya orang tahu. Nggak boleh kita bersahabat dengan orang-orang kafir, menjadi sahabat yang dekat dengan mereka, kita membenarkan agamanya mereka, nggak boleh. Makanya orang-orang munafik mengatakan semua agama sama, orang-orang munafik. Nggak benar pernyataan dia, kufur dan menyesatkan umat. Mestinya kalau ada tokoh atau kiai atau ajengan yang berpendapat demikian, loh, ajengan atau kiai, kalau memang sama, kenapa antum nggak masuk Nasrani aja? Kan jelas, kan sama. Iya. Kok tetap KTP-nya Islam? Rubah dong kalau sama. Sekarang antum sekarang udah Islam kan dari kecil. Antum sekarang menyatakan semua agama sama. Ya sekarang masuk dong Kristen. Nanti coba dulu berapa tahun masuk Buddha. Gitu. Coba dulu berapa tahun. Ini kita mengatakan kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh yang mengatakan semua agama sama. Siapa aja? Apakah dia profesor, doktor? Apakah dia kiai? Apakah dia ajengan atau apa? Katakan. Antum mengatakan semua agama sama. Kalau sama, ya antum masuk dong Nasrani. Jadi jelas kita. Ajengan Nasrani. Jelas dong. Jadi biar ada kejelasan. Jangan antum mengatakan semua agama sama, tapi antum nggak buktikan. Buktikan dong. Supaya jelas gitu. Sehingga nggak samar-samar lagi, antum jelas gitu. Karena yang paling berbahaya dalam agama Islam ini orang-orang munafikin, paling berbahaya dalam agama Islam. Maka tempatnya pun mereka dalam Al-Qur'an di mana? Keraknya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Yang kedua sudah jelas ini ya. Jadi mentauhidkan Allah. Makanya orang yang paling bahagia di hari kiamat, orang yang paling bahagia di hari kiamat itu adalah orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia konsekuen dengan kalimat ini.
maka dia orang yang paling bahagia dari kiamat. Dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke mana? Ke sorga. Abu Hurairah radhiyallahu bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Apa jawaban Nabi SAW? As'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Akhrajahul Bukhari. Kata Nabi, orang yang paling bahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Orang yang paling bahagia, kata Nabi. Artinya dia bahagia dengan apa? Dengan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, dia akan masuk ke mana? Sorga. Tapi dia harus buktikan konsekuensi dari kalimat apa? La ilaha illallah. Jangan berbuat syirik. Ketika dia berbuat syirik kepada Allah, penghalang dia untuk masuk ke dalam sorga. Karena orang yang berbuat syirik diharamkan oleh Allah masuk ke mana? Sorga. Innahu, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah diharamkan bagi dia sorga, diharamkan tempat tinggalnya neraka, dan bagi mereka tidak ada penolong sama sekali. Itu surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 72. Jelas sampai sini? Jelas. Dalil banyak. Kita ini beragama dengan dalil, dengan hujjah, bukan dongeng. Dalil ini. Orang yang berbuat syirik nggak akan masuk, dalilnya ada di Quran. Makanya orang ketika dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, sebagai manusia, dia namanya manusia, kadang-kadang dia khilaf, berbuat dosa besar, berbuat dosa ini. Tapi syaratnya nggak berbuat syirik. Selama dia terus berusaha untuk taubat kepada Allah, dia taubat kepada Allah, meskipun dia berbuat dosa besar, tapi dia tidak berbuat syirik. Kata Allah apa dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi? Kata Allah, ya bna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa dengan syarat tidak berbuat syirik, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Itu luasnya ampunan Allah Ta'ala. Bukan Allah memberikan kesempatan atau menganjurkan orang berbuat dosa, tidak. Tapi tetap orang berbuat dosa wajib bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kan ayatnya juga banyak, hadis juga banyak menyuruh untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan orang yang bertobat kepada Allah juga termasuk orang-orang yang dijamin dengan masuk ke dalam surga dengan tobat yang nasuh. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, di antara yang masukkan manusia ke dalam surga yaitu mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Perhatikan tuh, mengikuti Quran dan sunnah menurut pemahamannya para sahabat. Kita wajib mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab kita Al-Quran harus pahami dengan pemahaman mereka. Mereka yang paling tahu tentang Quran, mereka yang paling paham tentang Quran, mereka yang sudah melaksanakan semua isi Al-Quran, para sahabat. Makanya Allah jamin mereka dengan apa? Surga. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, surah 9 ayat 100. Surah Taubah, surah 9 ayat 100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Generasi yang pertama dari umat ini dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar, itulah kesuksesan yang besar. Ya, para sahabat di sini adalah orang-orang yang apa? Sukses.
dengan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Padahal kalau kita lihat kehidupan para sahabat, hidupnya pas-pasan, sederhana hidupnya. Bukan berarti nggak ada yang kaya, ada. Dan Islam nggak melarang orang itu kaya. Islam tidak melarang orang kaya. Boleh orang itu kaya, tapi digunakan untuk menegakkan agama ini. Tidak melarikan dia dari mengingat Allah. Dan kekayaan diletakkan di tangan dia, bukan di hati. Lepas tangannya. Untuk dia sedekahkan, untuk dia infakkan, untuk menjalankan ibadah kepada Allah, untuk menegakkan agama ini. Boleh kaya. Tapi para sahabat secara umum miskin, fakir hidupannya. Dan banyak sahabat-sahabat yang seperti itu. Seperti Bilal, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Dzar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir, dan banyak lagi, Abu Hurairah, Abu Dzar, dan segala macam, banyak sudah para sahabat. Tapi mereka sabar dengan kehidupan, redho dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, redho mereka. Makanya mereka sukses. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana Allah bima ata. Sungguh sukses siapa orang Islam. Kalau mau sukses masuk Islam, diberikan rezeki cukup dan diberikan qanaah, artinya puas dengan rezeki yang Allah berikan, meskipun sedikit tapi dia puas, syukur sama Allah SWT. Itu para sahabat. Dan gak minta-minta. Gak ada sahabat minta-minta. Gak seperti sekarang orang awam mungkin umum, ini penuntut ilmu, ustadz, dai suka minta. Gak boleh dalam Islam, haram hukumnya minta-minta pada manusia. Kalau mau minta kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Yang minta pada manusia haram. Dan orang yang minta-minta nanti di hari kiamat gak ada ini mukanya nih, dagingnya gak ada. Walaysa fi wajhi muzatul amin. Nanti di hari kiamat gak ada itu. Itu hadis sahih Imam Bukhari. Kita kembali kepada yang tadi, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang dijamin Allah dengan sorga, karena mereka orang yang paling baik dari semua manusia, paling baik. Karena Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma khairum ummati qarni khairukum qarni. Tapi khairul qurun enggak ada. Lafaz khairul qurun tidak ada. Yang sahih riwayatnya khairun nas, khairu ummati, khairukum qarni. Ini hadis yang mutawatir. Dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Mutawatir. Kata Nabi, sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Jadi sebaik-baik manusia pada masaku sahabat, yang sudahnya siapa? Tabi'in. Yang sudahnya tabi'ut tabi'in. Sahabat yang terbaik. Ketika dikatakan Nabi para sahabat yang terbaik, baik tentang apanya? Kendaraannya, rupanya, rumahnya, kekayaannya? Tidak. Baik tentang ilmunya, baik tentang pemahamannya, baik tentang keyakinannya, baik tentang amalnya, baik tentang akhlaknya, baik tentang jihadnya, baik tentang semuanya. Para sahabat khairun nas, sebaik-baik manusia. Dari semua manusia yang terbaik para sahabat. Makanya mereka dijadikan oleh Allah sebagai apa? Saksi atas seluruh manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian kami jadikan kalian umat yang pertengahan, umat yang baik, agar kalian para sahabat menjadi saksi atas seluruh manusia dan Rasul sebagai saksi atas kalian. Makanya dikatakan oleh para ulama ahli hadis, as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya orang-orang yang adil. Dengan ayat ini dalam surah Al-Baqarah di awal juz yang kedua. Jadi antum perhatikan itu, sahabat yang terbaik. Makanya mereka dijamin dengan surga. Makanya kita diwajibkan untuk mengikuti jejaknya para sahabat, cara beragama para sahabat, karena jaminan surga bukan main-main. Surga yang kita cari. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan umat Islam berpecah menjadi berapa? 73 golongan. Nabi sebutkan satu yang selamat siapa? Siapa jamaah? Ma ana ahli wa ashabi. Para sahabat. Nabi ketika menyebutkan sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahida.
Umatku yang percaya 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Siapa Rasulullah yang 1 itu? Al-jamaah, jamaah. Inilah riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam riwayat Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi menyebutkan yang dimaksud 1 yang selamat, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jaminannya sorga. Makanya kita terus siang malam mengajak orang kembali kepada Quran wa sunnah menurut pemahaman para sahabat. Ini bukan baru. Karena itulah perintah Allah dalam Al-Quran. Itulah perintah Nabi Muhammad SAW agar kita mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Agar kita selamat. Bukan kita membawa aliran baru, mazhab baru. Bukan agama baru. Ini dari zaman Nabi sudah bersabda demikian. Semua persoalan ketika fitnah itu ada, Nabi suruh kembalikan kemana? Dalam hadis Mu'ad dalam hadis Hudzaifah apa Mu'ad, saya lupa. Nabi bersabda SAW, satakunu fitnah, akan terjadi fitnah. Kemudian, ya Rasulullah, kaifa na'mal wa kaifa nasna? Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan? Apa kata Nabi SAW? Tarji'una ila amrikumul awal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian pertama kali. Kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Hasan di sini. Artinya disuruh kita untuk mengikuti jejaknya para sahabat. Ketika terjadi banyak fitnah yang besar berkaitan dengan masalah agama. Ini fitnah luar biasa. Fitnah yang ada fitnah syubuhat, ada fitnah syahwat. Tadi di mukadimah saya sebutkan tentang fitnah syahwat. Fitnah wanita, fitnah harta, fitnah dunia, fitnah anak-anak, fitnah. Ini semua berkaitan dengan syahwat. Tapi yang kedua, fitnah syubuhat berkaitan dengan pemahaman, pemikiran, aliran, kelompok, golongan, hizb. Ini namanya fitnah syubuhat. Dan banyak orang terkena dengan fitnah syubuhat ini. Justru yang terkena dengan fitnah syubuhat di antaranya yang terbanyak orang-orang berilmu. Perhatikan itu, syubuhat. Kalau fitnah syahwat terkena semuanya. Orang awam terkena, penuntut ilmu kena, orang-orang alim, ulama, dai juga kena, fitnah syahwat kena. Menumpuk-numpuk harta, tertipu dengan dunia. Tapi ini fitnah syubuhat. Kalau fitnah syahwat merusak tujuan hidup manusia. Perhatikan tuh. Fitnah syahwat merusak tujuan hidup manusia. Tujuannya rusak, dia terhalang. Yang mesti dimasuk surga terhalang dengan dunia ini. Atau dia nggak dapat ganjaran, nggak dapat pahala karena tujuannya dunia. Dia baca Quran mestinya karena Allah, supaya baca Quran, supaya terdengar suaranya merdu, bagus. Berarti bukan ingin dapat pahala, ingin dipuji oleh manusia. Rusak tujuannya, hilang pahalanya. Paham gak ini? Ima dia ria atau dia ingin dapatkan uang. Rusak tujuannya dia, hilang pahalanya, hilang ganjarannya. Yang kedua, fitnah yang berat ini syubhat. Syubhat merusak pemahaman dia. Pemahamannya rusak. Sehingga sulit untuk kembali. Kalau udah syubhat itu masuk di hati manusia, sulit buat kembali. Kata Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Kata beliau, al-qulubu dha'ifah wa syubha khattafah. Hati manusia itu lemah, tapi syubhat terus menyambar manusia. Banyak orang terkena syubhat yang nggak mau ngaji lagi. Orang terkena syubhat nggak mau lagi untuk ikut kepada kebenaran. Dan dia merasa bahwa dialah yang paling benar. Syubhat ini. Syubhat itu berbahaya. Dia punya kelompok-kelompok sendiri sudah. Merasa udah jamaahnya yang paling benar ini. Sendiri, nggak pernah berkembang. Ini syubhat di kepalanya dia. Banyak aliran sesat, kelompok yang sesat karena ini syubhat yang ada di kepalanya dia. Sangat berbahaya syubhat ini.
Sangat berbahaya syubhat ini. Bisa dihilangkan dengan apa? Ya harus dia bertaubat dulu kepada Allah dengan ilmu yang benar, betul-betul benar. Karena yang ilmu yang dipelajari itu banyak yang masuk syubhat di kepalanya. Berat ini, syubhat ini banyak merusak, semua banyak merusak. Saya ambil contoh tentang fitnahnya Khawarij. Itu mereka terkena bukan fitnahnya syahwat, bukan. Mereka hidupnya susah-susah Khawarij itu. Apa adanya mereka. Tapi yang terkena fitnah apa mereka? Syubhat di kepalanya dia. Sehingga dia punya anggapan bahwa orang yang berbuat dosa besar kafir. Pemerintah yang tidak berhukum dengan Islam kafir, wajib diperangi. Ini syubhat di kepalanya dia. Sehingga apa? Sehingga mereka berusaha bagaimana membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan memang akhirnya terbunuh Ali bin Abi Thalib. Tapi waktu awal mereka menyerang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semuanya dibunuh oleh Ali. Sebagiannya kabur. Tapi mereka tetap punya dendam, Ali harus dibunuh sampai terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Syubhatnya kuat. Sampai diingat nggak mau. Sulit untuk mengingatkan orang yang sudah kena syubhat karena rusak, ilmunya rusak, pemahamannya rusak. Dia hidup susah nggak apa-apa, tapi tetap dia harus dengan pemahamannya. Khawarij susah hidup. Tapi waktu itu ada sahabat yang ingin berbuat kebaikan, ingin memberikan nasihat kepada mereka. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma datang kepada mereka. Kata Ali, hati-hati kamu. Ya, insya Allah saya bisa untuk menyampaikan. Karena Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi untuk bisa memahami Al-Quran. Orang kalau dijelaskan nama Ibnu Abbas Quran, Masya Allah. Sampai kata para ulama, kalau seandainya penduduk Dailam, Cina sana itu mendengar khutbahnya Ibnu Abbas, masuk Islam mereka. Luar biasa Ibnu Abbas kalau menjelaskan itu Al-Quran, luar biasa. Karena dengan doanya Rasulullah SAW. Makanya Khawarij ketika dijelaskan oleh Ibnu Abbas tentang ayat Al-Quran, keluar ribuan orang keluar mengikuti Ibnu Abbas, taat kepada Ali bin Abi Thalib. Yang lain tetap, yang ribuan yang lain lagi tetap menyerang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi syubhat itu berat. Untuk menyadarkan orang yang terkena syubhat itu berat. Seperti kelompok takfiri umpamanya. Mengkafirkan orang berbuat dosa besar, mengkafirkan pemerintah, itu susah. Dijelaskan susah. Karena itu syubhat yang sudah masuk di kepalanya dia. Makanya syubhat itu berbahaya, sangat berbahaya. Antum menghilangkannya itu dengan terus belajar Quran wa sunnah al-fahmi salaf dengan guru-guru yang benar yang ajarkannya. Yang ngerti, paham Quran sunnah al-fahmi salaf, akidahnya benar, manhajnya benar, akhlaknya benar, ibadahnya benar kepada Allah. Itu belajar. Kalau yang nggak jelas jangan. Berbahaya. Kalau masuk syubhat sulit untuk keluar. Sesat. Sampai diantara mereka pun nggak mau sholat Jumat. Di antara mereka ini nggak mau sholat Jumat. Karena sholat Jumat kepada kaum muslimin ini adalah orang-orang yang sudah kena kekafirannya. Karena ikut dalam pemerintahan kafir. Gimana? Sendiri di sholat Jumat. Jadi dianggap dia yang paling benar. Ini syubhat dari dulu dan dibawakan oleh para ulama tentang fitnah-fitnah ini. Makanya antum hati-hati. Itu tentang fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Mengikuti pemahaman para sahabat ini wajib. Wajib. Karena pemahaman mereka pemahaman yang benar, hak yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan Nabi menyebutkan demikian. Jalan selamat untuk menuju surga dan mengikuti pemahaman mereka. Jangan kemudian dibantah. Setan ini kadang-kadang memberikan syubhat. Jangan merasa paling benar. Memang benar jalannya. Benar. Quran benar apa tidak? Hadis Nabi benar atau tidak? Ini kita ikut. Al-Quran Sunnah Fahmi Salaf. Nabi yang mengatakan, Allah yang mengatakan yang ikut. Makanya ketika orang tidak mau ikut pemahaman para sahabat, Allah ancam mereka dengan masuk neraka. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin,
kami biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ketika dia tidak mau mengikuti paman sahabat, diancam dengan masuk neraka. Jadi ini bukan main-main. Kewajiban kita kembali kepada Quran Sunnah fahmi salaf wajib, dan kita mengajak orang untuk mengikuti paman ini, karena ini jalan yang hak, jalan yang benar, dengan hujjah, dengan dalil, bukan kata orang, bukan dongeng, dalil Quran dan Sunnah. Kalau nanti mau lihat dalilnya lagi, saya bawakan lengkap dalam buku mulia dengan manhaj salaf, puluhan dalil di sini saya bawakan penjelasan dari Al-Quran, Sunnah, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut, dan para a'immah, imam-imam, tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Kemudian diantara yang masukkan manusia ke surga lagi, yaitu menuntut ilmu. Ilmu harus ini, sebab kita nggak akan bisa tahu tentang agama tanpa menuntut ilmu. Sebab Nabi bersabda SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Ini wajib. Setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib setiap muslim, wajib. Yang dikaji dalam talabul ilmi itu apa? Yang dikaji dalam talabul ilmi itu apa? Cerita, dongeng, apa? Baca, berjanji, atau apa? Dalam kajian itu apa yang dikaji? Dari ilmu itu yang dikaji apa? Quran dan Sunnah. Perhatikan tuh, dalilnya Quran sama hadis Nabi, harus dibawakan dia. Kan banyak orang yang ngaji 10 tahun ngaji nggak pinter-pinter. Kenapa? Ya cuma itu aja yang dibawakan. Dongeng lagi. Kata orang, kata kiai, kata ajengan, ini harus tinggalkan. Agama Islam, agama ilmu, agama dalil, agama hujjah, bukan dongeng, bukan cerita. Dalilnya mana? Makanya nuntut ilmu jalan surga kalau yang dikaji Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kalau disebutkan ilmu, itu Quran dan Sunnah. Perhatikan itu. Dalil. Makanya kita nggak boleh ikut-ikutan dalam kita beragama. Justru akan berat nanti di hari kiamat. Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguh pendengaran mata nanti akan ditanya oleh Allah Taala. Sebuah akan ditanya oleh Allah. Makanya perhatikan, jangan ikut-ikutan dalil. Agama Islam agama dalil, agama hujjah. Ketika nuntut ilmu, ya dalil yang dikaji itu. Ada kitabnya jelas. Kitabnya yang berisi dalil. Itu yang dibacakan oleh ustadznya, dijelaskan oleh ustadznya dengan pemahaman yang benar. Itu harus penting dalam kita tahu. Karena harus nuntut ilmu. Nggak bisa orang itu tiba-tiba jadi orang alim, nggak mungkin. Harus belajar. Seorang penuntut ilmu paling nggak dia harus hadir setiap pekan itu thalabul ilmi. Saya mau tanya kepada antum, nuntut ilmu itu ibadah bukan? Ibadah. Semua pekerjaan, usaha, dagang, kuliah dan yang lainnya harus bisa mendukung ibadah kita kepada Allah ini. Jangan korbankan ibadah kita nuntut ilmu ini dengan kerjaan, dengan tugas, dengan dagang, dengan kuliah, dengan praktek dokter segala macam. Jangan dikorbankan. Ini ibadah nuntut ilmu. Harus kita luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah Taala. Luangkan waktu baca Quran juga kita luangkan waktu. Waktu juga untuk baca buku-buku yang bermanfaat. Luangkan waktu. Minimal seorang penuntut ilmu 4 jam dia baca. Itu penuntut ilmu, apalagi ustadz. Jangan ustadz banyak ceramah. Ustadz banyak baca, banyak menuntut ilmu. Ngajar wajib bagi dia, tapi dalam rangka mendidik umat ini di atas agama yang benar, di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, agar umat ini melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Itu yang diajarkan kepada umat, agar umat ini mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu namanya dakwah. Ajak mereka untuk beriman kepada Allah. Iman itu dakwah.
Jadi harus jelas ini. Ini nuntut ilmu jelas, belajar juga kita jelas. Bab dulu para ulama ketika nuntut ilmu jelas dulu siapa nih, sama siapa kita nuntut ilmu. Sampai dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ini ilmu ini agama. Lihat kepada siapa kamu belajar. Enggak sembarangan orang, kita sembarangan orang belajar ini. Enggak jelas. Cuma taunya di YouTube. Dipanggil, suruh ngisi. Ini orang bodoh, jahil. Orang menuntut ilmu dulu para ulama tahu dulu dia bagaimana akidahnya, bagaimana manhaj, bagaimana kehidupannya, bagaimana akhlaknya, sampai sholatnya mereka lihat dulu, baru belajar. Bukan sekedar bagus retorikanya, ceramah di panggung, bukan. Tapi bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, itu penting dalam kita belajar agama ini. Supaya kita nggak sesat. Karena kita ingin selamat dengan nuntut ilmu ini, kita selamat dunia akhirat. Itu yang kita penting dalam trouble ilmi, bukan sekedar nuntut ilmu. Sampai sini jelas? Ya. Ini kalau ilmu aja panjang, ya. Nah, ilmu aja tentang adabnya, bagaimana kita menuntut ilmu, bagaimana kita bagi waktu, itu panjang. Nanti bisa baca buku Menuntut Ilmu Jalan Surga atau Panduan Menuntut Ilmu. Kemudian di antara amal masukkan surga yang Allah ulang-ulang dalam Al-Quran, iman, amal soleh, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Itu Allah ulang-ulang. Bahkan sejak awal di surah Al-Baqarah Allah menyebutkan wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannat, bukan satu, jannat. Allah sebutkan wabasyiril ladzina amanu, di awal-awal di surah Al-Baqarah Allah sebutkan berikanlah kabar gembira wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annahum jannatin tajri min tahtil anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iman amal soleh memasukkan manusia ke dalam surga. Iman amal soleh. Allah sebutkan lagi dalam ayat yang lain, walladzina amanu wa aminus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah orang-orang penghuni surga. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Ini ratusan ayat dalam Al-Quran menjelaskan iman amal soleh. Makanya harus kita kuatkan iman kita. Makanya di antara doa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu. Ya Allah, zidna imanan. Ya Allah, tambahkanlah kami iman wa yaqinan, keyakinan, wa fiqhan, dan pemahaman tentang agama. Jadi betul-betul kita harus menambah. Antum sekarang ini ngaji, bagaimana usahakan ngaji antum bertambah iman antum kepada Allah. Antum menuntut ilmu untuk merangka imannya nambah, tambah takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian amal soleh tambah ketaatan, bukan tambah surut. Amal-amal soleh banyak, ribuan amal soleh. Di antara amal soleh yang memasukkan manusia ke surga, di antaranya taat kepada orang tua, berbakti pada orang tua. Makanya Allah menyebutkan setelah tauhid, berbakti orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja, jangan menyekutukan Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik pada kedua orang tua. Berbuat baik pada kedua orang tua merupakan jalan menuju surga, memasukkan anak ke dalam surga. Dia seorang muslim harus taat pada orang tuanya, berbakti pada orang tua, membantu orang tuanya. Nggak boleh kurang ajar, nggak boleh membantah, nggak boleh membangkang, mengatakan saja nggak boleh, pada orang tua nggak boleh. Sebab dosa yang paling besar setelah syirik, durhaka pada orang tua. Dosa yang paling besar setelah syirik, durhaka pada orang tua. Jangan sekali-kali antum menghardik orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wahfid lahumu janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah telah mewajibkan kepada kalian tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah
dan akan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau salah satu atau kedua-duanya dia mengalami umur lanjut usia dan ada di sisi kamu, jangan kamu mengatakan jangan mengatakan jangan menengking, jangan menghardik, nggak boleh. Katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Kamu rendahkan dirimu, rendahkan sayapmu, rendahkan dirimu, tawadhu kepada orang tua, dan katakanlah, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana dia mendidik aku waktu kecil. Wahfid lahum janaha dzulli min rahmah, dengan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tentu ingat dalam surah Al-Isra ayat 23 ayat 24. Ini jalan menuju surga. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir sebenarnya banyak. Di antara untuk masuk surga, terutama buat wanita, ya, para istri, dengan taat seorang wanita kepada istrinya, itu jamin dia untuk masuk surga. Jangan sekali-kali dia membantah suaminya. Jangan durhaka pada suaminya. Karena ketika dia menikah, diserahkan oleh walinya kepada suaminya, jadi walinya, bapaknya atau kakaknya atau pamannya itu menyerahkan si wanita ini kepada suaminya, maka kewajiban yang besar bagi si istri taat kepada suaminya. Itulah jalan dia menuju ke sorga, jaminan sorga. Makanya ketika ada wanita yang dia mengeluh tentang suaminya, ada wanita yang mengeluh tentang suami saya begini, kemudian kata Nabi, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikanlah dirimu, bagaimana sikap kamu pada suami kamu sorga kamu dan neraka kamu. Artinya kalau kamu taat sebagai seorang istri bersuami, sorga. Ketika kamu durhaka, tempatnya di neraka. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan di antara amal wanita ini gak banyak, wanita sedikit, yang penting dia taat pada suaminya. Nabi menyebutkan tentang wanita yang dijamin dengan sorga, kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min abwabil jannati sya'at. Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dia jaga pakaiannya tertutup dengan rapi sesuai dengan syariat, dia jaga kehormatannya, dan dia taat yang keempat kepada suaminya, dakhalatul jannah min abwabil jannah sya'at, dia akan masuk surga dari pintu surga mana yang dia kehendaki. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Jadi dari surga mana yang dikehendaki dimasukkan. Nikmat bagi wanita taat pada suami. Ketika dia jadi istri taat pada suami. Tentunya dalam hal yang ma'ruf. Ketika kemungkaran, ya nggak boleh taat dalam kemungkaran. Tapi wajib dia untuk taat pada suaminya. Dan dia harus bagaimana berbuat baik pada suaminya, senyum dan segala macam. Kewajiban dia mengurus rumah tangga dan juga mengurus anak-anaknya. Allah menyebutkan wanita tempatnya di rumah. Dia wajib taat pada suaminya. Itulah jalan dia menuju surga. Enggak sulit bagi wanita. Enggak ada jihad bagi wanita, enggak ada perang, enggak ada. Dan banyak hal yang lain wanita digugurkan dari kewajibannya. Justru yang penting bagi dia menjadi orang yang salihah dengan taat kepada suaminya. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang wanita yang salihah dalam surah An-Nisa di ayat 34, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang saleh yaitu qanitat. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, qanitat ay muti'atun lillahi wa li azwajihin. Itu wanita yang taat kepada Allah dan taat pada suaminya. Dan dia perempuan-perempuan yang salehah dan menjaga dirinya ketika suaminya ada, apalagi ketika suami tidak ada, dijaga dirinya dengan apa yang Allah jaga dia. Ya itu aja yang perlu saya sampaikan. Ini banyak sebenarnya, ratusan bahkan mungkin ribuan yang memasukkan manusia ke surga. Tapi jalan ini harus kita tempuh sesuai dengan syariat.
Harus sesuai dengan Quran, harus sesuai dengan sunnah. Nggak bisa ketika orang berbuat syirik, berbuat bid'ah, diingatkan, kemudian dikatakan, ya ini urusan masing-masing aja, nanti kita ketemu di sorga. Ketemu di sorga, ente yakin masuk sorga? La haula wala quwata illa billah. Dari mana ente tahu masuk sorga? Dari mana ente tahu masuk sorga? Jalannya ente nggak tempuh, kan wajib menempuh jalannya. Seperti ada pepatah mengatakan tentang orang yang mengatakan dirinya masuk sorga, dia nggak menempuh jalannya. Kata pepatah itu, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Engkau ingin selamat, tapi engkau nggak menempuh jalannya untuk selamat itu. Nggak mungkin namanya perahu jalan di atas daratan, nggak mungkin. Kecuali kalau banjir. Allah musta'an. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang udah jelas salah, udah jelas syirik, udah jelas bid'ah, udah kamu nggak usah nasihat. Nanti kita ketemu di sorga. Loh, sekarang ini justru kita menentukan jalan kita benar atau tidak. Nggak bisa di sana. Antum tahu masuk sorga dari mana? Kan dari sekarang. Nabi ketika menentukan orang masuk sorga, Nabi sebutkan dia karena diberitahu oleh Allah Taala. Dan antum lihat amalnya mereka. Sahabat yang masuk sorga, lihat amalnya mereka bagaimana. Enggak kita lihat orang berbuat syirik beda, nanti kita ketemu nanti di sorga. Ini kalimat-kalimat yang menyesatkan dan kesombongan. Mengikuti hawa nafsu. Seorang mukmin ketika bawakan dalil, sami'na wa ta'na. Jangan tolak, jangan sombong, jangan angkuh. Banyak orang-orang yang angkuh. Dibawakan keterangan, ini hujah, ini dalil, ikuti. Hawa nafsu. Ketika hawa nafsu yang diikuti, sesat, pasti sesat sudah. Kalau sesat, tempatnya di mana? Neraka, kata Allah dalam Al-Quran. Bukan kata saya, kata Al-Quran. Jadi ini kadang-kadang orang sombong. Gitu. Sudah diingatkan tentang kesyirikan, tentang bid'ah, nggak mau. Bahkan terus dia mempertahankan syirik dan bid'ahnya dan bangga. Ini kesombongan, ini keangkuhan, ini ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini kesesatan. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.